Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di channel yang sama. Ya, hari ini hari Jumat kita berkesempatan untuk mengisi khotbah di masjid yang kita cintai. Oleh sebab itu bagi para sahabat, para bestie, para netizen, para sahabat subscriber semuanya dimanapun berada, ikuti terus kegiatan kita hari ini, yaitu mengisi khotbah di salah satu masjid desa kami. Ya, mudah-mudahan khotbah yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan apabila ada kesalahan dalam pembacaan ayatnya nanti di dalam baik dalam firman Allah maupun dalam hadis dalam khotbah ini, mohon diberikan koreksi para ustadz, para dan para sahabat sekalian yang punya pengetahuan di bidangnya. Ya, silakan nanti buat komentar di kolom komentar kami. Selamat menyaksikan. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan, ashkuruhu sur'a man talabal mijada minal malikil dayan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul karimul mannan, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma'usu bi asyrafil adaiyan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadlil wal irfan. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali, marilah dalam kesempatan yang mulia ini kita memperbanyak rasa syukur serta puji dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas karunia limpahan rahmat hidayah sertanya Allah, kita pada siang berbahagia ini masih diberikan kesempatan untuk bisa berhadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka memenuhi panggilan Allah, yakni mendirikan salat Jumat secara berjamaah dan sekaligus mendengarkan khutbah Jumat. Salawat beriring salam mari kita sampaikan ke pangkuan rohaniah junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah bersafaya menuntun umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Salawat berangkai salam kita sampaikan kepada keluarga dan ahli sahabat beliau, dan salawat salam senantiasa juga kita sampaikan kepada para ulama-ulama mutaqaddimin dan ulama mutahirin yang muktabar keduanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan yang mulia ini juga kami tidak lupa mengajak kepada seluruh jamaah sekalian dan khususnya diri saya pribadi untuk selalu senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam arti takwa yang sebenar-benar takwa, mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Yang jalan-jalan takwalah kita sebagai manusia yang menghambakan diri kepada Allah bisa merasakan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tujuan hidup yang paling mulia ialah bahwa manusia hendaknya selalu berbuat kebaikan agar supaya meningkat sifat kemanusiaannya dan menyerupai malaikat serta berakhlak sesuai dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya agar berbuat kebaikan dan berlomba-lomba mengamalkannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam
Surah Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli wishatun wa muwalliha. Fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebajikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa tujuannya menjadi kiblatnya orang adalah berbeda-beda dan beraneka ragam. Ada orang-orang yang dikuasai oleh kesenangan dan keinginan yang berupa pangkat, kedudukan, dan pengaruh yang mereka anggap sebagai kemuliaan dan kebangsawan. Akan tetapi Islam menganjurkan agar amal kebajikan dan berlomba-lomba untuk dijadikan tujuan yang menjadi kiblatnya tiap orang muslim. Karena amal kebajikan itu merupakan salah satu unsur pembawa kesejahteraan dan kemenangan. Berfirman Allah Subhanahu wa taala mengajak orang berbuat kebaikan yang juga diwahyukan kepada nabi-nabi dan pesuruh-pesuruhnya, serta menjanjikan surga sebagaimana balasannya. Di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 77, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'alul khairan la'allakum tuflihun," yang maknanya, dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa baginda mengatakan, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu sholihatu khairu 'inda rabbika sawaban wa khairun amalan. Yang artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kebajikan yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah mencakup semua amal kebaktian dan menjangkau semua amal saleh. Di antaranya yaitu taat kepada Allah, ikhlas dan niat yang baik, berbuat baik kepada orang lain, menghubungi famili dan kerabat, kata-kata yang sopan dan baik, dan semua perbuatan yang mengangkat derajat orang secara pribadi maupun secara berjamaah. Naluri-naluri yang sehat tidak membutuhkan petunjuk untuk mengetahui apa yang termasuk di dalam kategori amal kebajikan. Karenanya di dalam mengajak dan berseru untuk beramal kebajikan, Al-Quran maupun hadis baginda Rasulullah SAW tidak merinci jenis atau macamnya perbuatan yang termasuk dalam sebutan amal kebajikan. Hanya beberapa macam perbuatan dan perilaku yang digarisbawahi oleh Islam sebagai amal kebajikan. Menuntut ilmu dan menambah pengetahuan adalah termasuk amal kebajikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 269. Yu'til hikmata man yasha'u wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Yang artinya, Allah memberikan hikmah kepada siapa yang ia kehendaki, dan barang siapa yang diberi hikmah sungguh telah diberi kebajikan yang banyak, dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah tersebut. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid dini."
wa yulhimhu rusdah, yang artinya barang siapa dikehendaki kebajikan baginya oleh Allah, ia dipandaikan tentang pengetahuan agama dan diilhami kebenarannya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menuntun orang ke jalan yang baik juga salah satu termasuk amal kebajikan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita dalam hadisnya, man dalla ala khairin falahu mislu asri fa'ilihi la an yahdiya yahdiyallahu bika rajulan wahilan khairul laka min humuril na'am, yang artinya barang siapa menunjukkan jalan kebajikan kepada orang, ia akan memperoleh pahala sebagai pahala pelakunya. Apabila satu orang memperoleh hidayah dari Allah karena perantaraanmu, adalah lebih baik bagimu daripada mendapat kekayaan yang dibanggakan orang. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbaik-baik, beramah-ramah, berlemah lembut dalam pergaulan kita sehari-hari dengan kata-kata yang baik, semuanya itu tanda-tanda bahwa Allah menghendaki kebajikan bagi yang memiliki sifat tersebut. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhil akhlaqa min Allah, faman arada Allah bihi khairan manahahu khuluqan hasanatan wa iza arada Allah bihi su'an manahahu khuluqan syai'a," yang artinya sesungguhnya akhlak ini adalah dari Allah. Barang siapa Allah menghendaki kebajikan baginya, diberinya ia kelakuan yang baik, dan barang siapa Allah menghendaki keburukan baginya, diberinyalah ia kelakuan yang buruk. Na'udzubillahi min zalik. Allah Subhanahu wa taala akan minta pertanggungjawaban kita kelak di yaumil akhir. Tiap orang atas segala perbuatan dan tindak tanduknya dalam kehidupan sehari-hari akan diminta oleh Allah di yaumil akhir pertanggungjawabannya. Sebagaimana di dalam surat Al-Zalzalah ayat 78, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah," yang maknanya, dan barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya nanti. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan mendapat balasannya pula. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala kebaikan yang diberikan kepada orang lain adalah mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Besar maupun kecil kebaikan itu, sampai jabatan tangan dan keramah tamahan adalah sebuah kebajikan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "La yahkiranna minal makhrufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliqin," yang artinya janganlah engkau memperkecil nilai kebaikan walaupun hanya dengan menemui saudara dengan wajah yang berseri-seri. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan amal kebajikan dan berbudi pekerti yang luhur dan baik membutuhkan latihan agar membiasakan diri melakukannya dengan mudah. Dan sesungguhnya melatih anak dari kecil serta mendidiknya berbuat kebajikan sejak usia dini akan menjadikan kebajikan itu suatu kebiasaan yang melekat pada dirinya yang tidak akan tergoyahkan. Agama Islam memerintahkan agar anak-anak kita dididik berakhlak baik sejak kecilnya dan dibiasakan melaksanakan kewajiban-kewajiban agama agar membudayakan dan mewarnai sikap hidupnya untuk selama-lamanya. Bersegera melakukan kebaikan dan berlomba-lomba dalam amal kebajikan yang baik adalah dihimbau oleh agama Islam.
agar waktu tidak terbuang, karena matahari tidak menunggu orang dan waktu berlalu dengan begitu cepatnya. Maka hendaknya lah manusia tidak menyia-nyiakan masa hidupnya tanpa diisi dengan amal saleh dan perbuatan-perbuatan yang baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan pedoman bagi manusia untuk digunakan dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan hubungan sesama manusia. Pedoman itu termasuk di dalam dua perkara. Yang pertama harus kita ingat, keimanan yang sehat dan etikat yang bulat dengan hal-hal yang gaib sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Al-Quran, tanpa mengubah-ubahnya atau menakwilkan atau memperumpamakan. Yang kedua, mengikat diri dengan apa yang ada dalam kitab Al-Quran dan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu hadis-hadisnya secara lahir maupun batin. Mengikut dan menyesuaikan diri dengan pedoman itu secara tepat dan tuntas, itulah yang dinyatakan disebut dalam bahasa keseharian adalah istiqomah. Mudah-mudahan kita yang berhadir di dalam masjid ini adalah orang-orang yang selalu istiqomah dalam berbuat kebajikan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan khutbah ini bisa mendorong untuk meningkatkan kita untuk lebih lagi berbuat kebajikan, terutama terkhusus untuk desa yang kita cintai ini. Dan perlu kita ingat bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya mengatakan bahwa cinta kepada negeri adalah bagian daripada iman. Maka marilah kita berlomba-lomba, masyarakat kita, mari kita tegakkan kebaikan, beramah tamah, berbuat baik, jauhilah segala bentuk keburukan dan kejahatan. Baik mengumpat, mengadu domba, iri dan dengki, itu adalah sifat tercela. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan yang mulia ini juga kami sedikit mengingatkan dan mengharapkan partisipasi seluruh masyarakat, terkhusus yang berhadir di dalam masjid ini, agar ikut, agar mau betul-betul berlomba-lomba dalam menegakkan kebaikan. Salah satunya yaitu bahwa Masjid Al-Abrar ini sudah lebih 2 bulan lebih, salah satu pengurusnya sangat ini kosong, yaitu petugas khatib. Dan khatib ini saat ini hanya awalnya adalah ananda kita yang bernama Jun, namun telah meninggalkan desa kita ini. Dan kejadian ini atau kekosongan ini telah kami sampaikan berapa kali kepada para pengurus kampung juga dan sahabat-sahabat kami, agar ini jangan dibiarkan kosong, karena pada kebiasaannya bukan tugas yang berat di masjid ini, tapi kebiasaan desa kita adalah sebagai pengurus masjid, imam, khatib, bilal, mereka tugas beratnya adalah di masyarakat, baik hal buruk maupun hal baik, yaitu pesta khitanan atau pesta perkawinan. Jadi harapan kami, semoga hadis firman yang kami bacakan di dalam khutbah ini sebuah motivasi untuk menyemangati kita agar ikut berpartisipasi untuk mengisi kekosongan petugas khatib yang kosong di masjid ini. Demikianlah khutbah kita pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, terlebih khusus bagi kami sendiri. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi arsala bil huda wa dinil haqq liyudhi'a dini kullihi, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi asma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu lalakum bil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima bihi min al-ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan syamil alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim.